Kembali lagi di Breaking News TV One pemirsa, dinilai sebagai gerakan inkonstitusional. Kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Bangsa atau KAMI yang sedianya digelar di Surabaya ditolak oleh puluhan massa dari berbagai elemen. Massa yang menghadang di pintu gerbang Gedung Juang 45 di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya mengusir setiap peserta kegiatan yang hadir untuk mengikuti acara silaturahmi akbar. Sementara itu menurut pihak kepolisian, kegiatan KAMI di Gedung Juang 45 Surabaya tak memiliki izin sehingga kegiatan ditiadakan. Untuk menghindari kericuhan, pemirsa, petugas kepolisian dari Polsek Sawahan dan Polrestabes Surabaya melakukan penjagaan di area Gedung Juang. Ini Bapak dari Polda Kepolisian, saya katakan bahwa kami ini adalah organisasi yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan banyak komentar. Ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau terganggu semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikutin apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, sudah selesai semuanya. Ya. Di sini bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Habis itu baru kami akan pergi ke Gedung Juang. Ya, jam 10 lagi. Di sini dibubarkan. Ya sudah, bukan yang kita ikut, kita warga negara kan. Ya. Tapi tetap ke Gedung Juang, Pak. Ya. Apa? Tadi ini tetap ke Gedung Juang. Ke Gedung Juang sekarang ini. Bukan nggak bisa keluar kan gitu kan. Ini dibubarkan. Ya sudah dibubarkan, ya kita ikut aja namanya warga negara kan. Saya bilang pokoknya diam, ikut aja karena kemudian juga ada perintahnya gitu ya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan Nachota Yesida yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Nachota, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Desti dan juga pemirsa, seperti yang disebutkan oleh rekan kita Samsul Huda di segmen sebelumnya bahwa ketika acara kami ini sedianya diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya namun tidak diizinkan oleh sejumlah pihak. Sebelumnya ini dari pihak kami dan juga dari pihak Gatot Nurmantio sempat melakukan pertemuan ataupun juga aktivitas di gedung di belakang saya ini, yakni di Geraha Jabal Nur di kawasan Jambangan, Surabaya. Dan kalau kita bisa melihat di video yang sempat beredar, Desi dan pemirsa, yang dimana di video itu ada Gatot Nurmantio, kemudian ada sejumlah pihak baik dari pendukung kami ataupun masyarakat yang memprotes kegiatan pada pagi tadi. Ini lokasinya adalah tepat di depan Geraha Jabal Nur di kawasan Jambangan, Surabaya. Bahkan tadi kalau sempat kita lihat di video yang beredar, ini juga ada sejumlah pihak kepolisian yang berjaga, kemudian membubarkan sejumlah massa baik pendukung dari kami ataupun juga yang melakukan protes depan Geraha tempat saya mengabarkan. Dan ini memang masih tarik ulur begitu Desi, apakah izin dari acara ini diperbolehkan atau tidak. Jika kita mendengar statement dari pihak deklarator kami mengatakan bahwa acara yang diadakan pada pagi ini di Surabaya ini sudah mendapatkan izin dari semua pihak, namun dari pihak kepolisian setempat mengatakan bahwa acara kami yang diselenggarakan pada pagi tadi ini belum mendapatkan izin dan juga tidak mematuhi sejumlah protokol kesehatan COVID-19, mengingat cukup banyak masyarakat ataupun massa yang tadi berkumpul baik di Gedung Juang 45 ataupun di Geraha Jabal Nur tempat saya mengabarkan saat ini. Dan kondisinya saat ini Desi di tempat saya mengabarkan di gedung ataupun jalan yang sempat beredar video viral ada Gatot Nurmantio dan sejumlah pihak pendukung ataupun juga yang tidak mengizinkan acara ini diselenggarakan di Surabaya. Ini kondisinya saat ini sudah lengang, sepi. Geraha atau Gedung Jabal Nur siang ini juga nampak kosong, lengang. Tadi kami bahkan mencoba untuk masuk untuk berbicara dengan penjaga ataupun juga saksi, tidak ada, kosong. Dan meskipun tadi pagi sempat ramai, bahkan ada pihak kepolisian, saat ini kondisinya sudah lengang, sudah tidak ada penjagaan. Dan kita juga masih terus mengonfirmasi mengenai keberadaan Gatot ataupun juga dari pihak kami mengenai acara yang tadi diselenggarakan di wilayah Surabaya, baik di Jambangan ataupun di Gedung Juang 45 Surabaya. Desti. Ya, Nachota, berdasarkan informasi yang Anda terima hingga saat ini, apakah tadi saat peristiwa terjadi ini cukup banyak aksi massa yang berkumpul di depan untuk menolak acara kami?
Ya, Desi, sejumlah massa dari berbagai elemen di Surabaya tadi nampak sekitar pagi menjelang siang atau sekitar pukul 9.10 pagi, Desi. Ini memang nampak berkumpul di tempat yang mengabarkan. Tidak hanya mereka yang kemudian memprotes adanya aksi ataupun juga acara kami di Surabaya, namun juga pendukung dari ataupun juga anggota dari kami ini juga ada banyak begitu. Bahkan kalau sampai sekarang saya melihat masih ada sejumlah spanduk ataupun poster-poster yang tergeletak di sini yang kemudian memang masih tersisa dari aktivitas tadi pagi, dan kondisinya kemudian menjelang siang sekitar pukul 11 atau pukul 12 memang sudah bersih, tidak ada baik ya, mereka yang menolak ataupun yang mendukung acara kami ini sudah lengang, tidak ada aktivitas kami di acara tempat saya mengabarkan di kawasan Jambangan Surabaya ini. Desti. Ya, Nacota hingga saat ini masih simpang siur soal informasi apakah acara ini memang betul-betul diizinkan. Tapi apakah hingga saat ini ada pihak yang diperiksa oleh kepolisian? Ya, Desi, seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa dari kedua belah pihak, dari pihak kepolisian, dari pihak kami ini masih terus tarik ulur. Dari pihak kami mengatakan bahwa aktivitas ataupun kegiatan kami yang dilakukan di Surabaya yang merupakan silaturahmi para anggota kami ini sudah mendapatkan izin. Namun dari pihak kepolisian mengatakan bahwa acara yang diselenggarakan pada Senin pagi tadi hingga menjelang siang ini tidak berizin, kemudian juga tidak memperatuhi peraturan protokol kesehatan. Hingga siang menjelang sore atau sekitar pukul 3 ini, kami masih terus mengkonfirmasi dari pihak Polda Jawa Timur apakah ada pihak terutama mungkin panitia ataupun penyelenggara di gedung belakang saya ataupun di gedung Juang 45 yang kemudian akan diperiksa atau setidaknya dimintai keterangan tentang aktivitas ataupun acara yang sedianya seharusnya dilakukan pada tadi pagi di kawasan Surabaya. Tentunya juga akan menjadi terus kami mengupdate nantinya apakah ada sejumlah saksi atau panitia atau penyelenggara dari acara kami yang akan dipanggil ataupun dimintai keterangan dari pihak Polda Jawa Timur. Baik, terima kasih Nacota Yesida melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali. Selesai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Kita akan langsung bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Desti. Iya, Pak, ini yang kita dengar acara kami di Surabaya, Jawa Timur ini dibubarkan. Sebenarnya bagaimana kronologinya, Pak Truno? Oh, jadi begini, Mbak Desti. Kami dari Polda Jawa Timur bersama-sama dengan gugus tugas ya. Dalam hal ini kita patut ketahui dulu ini masih masa pandemi COVID-19. Ada unsur dari Kodam 5 Brawijaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kita betul-betul sedang melakukan kegiatan yang kita gelorakan baik dari edukasi, kemudian sosialisasi, preventif, sampai dengan proses penindakan dan penegakan hukum terkait dengan COVID. Tentu dasarnya ada Inpres nomor 6 tahun 2020, kemudian ada Perda nomor 2 tahun 2020, Perda Jawa Timur, dan ada Pergub, dan juga ada Perwali sampai dengan Per Kabupaten masing-masing yang ada di wilayah Jawa Timur. Terkait dengan pembubaran, itu bukan pembubaran ya, kita menghentikan kegiatan tersebut, mengacu kepada yang pertama, situasi masa pandemi, ingat, keselamatan rakyat atau masyarakat paling hukum tertinggi ya. Kemudian mengacu kepada aturan PP nomor 60 tahun 2017 juga diatur terkait dengan keramaian atau kegiatan politik, namun dalam hal ini adalah kegiatan masyarakat lainnya yang terkait dengan keramaian umum. Pada pasal-pasal yang termaktub di dalam pasal 5 ya, kemudian pasal 2 dan pasal 4 ini kan sudah harus ada pemberitaan atau perizinan, meminta izin. Diketahui bahwasannya kegiatan tersebut, aliansi tersebut dilakukan pemberitahuannya sekira hari Sabtu yang lalu atau sekira tanggal 26 ya. Sedangkan dalam peraturan pasal 5 itu tentang pemberitahuan atau perizinan diajukan pada saat 14 hari sebelum, kalau sifatnya itu adalah lokal. Sedangkan yang bersifat nasional adalah 21 hari sebelumnya. Kemudian juga ada perubahan tempat. Pemberitahuan yang dilakukan itu pada hari Sabtu adalah di Gedung Juang. Kemudian bergeser ke Gedung Jabal Nur, yang kemudian juga yang pertama di Gedung Juang ada resistensi dari masyarakat, dan kemudian yang terakhir ini juga ada resistensi yang sifatnya adalah ingin kita lakukan suatu situasi yang kondusif oleh Polda Jawa Timur. Dan ingat, yang melakukan penghentian juga mendasari pada gugus tugas ya, kita seluruh elemen gugus tugas.
Yang kedua, ya, dalam menggelorakan kegiatan semasa pandemi ini, keramaian-keramaian ini harus melalui tahapan yang sifatnya namanya ya adalah assessment. Assessment ini kita akan lakukan assessment yang dari kelompok gugus tugas ya. Tadi kami sampaikan, pertama kelayakan dari protokol kesehatan, tidak hanya masker, tempat, kemudian apakah komposisi ya juga tepat, kemudian apakah menyiapkan terkait dengan perlengkapan protokol kesehatan. Seperti itu Mbak Desti. Ya, jadi sebenarnya dari pihak kami ini sudah melancarkan ataupun memberikan surat izin begitu ya kepada pihak kepolisian. Namun kemudian hari Sabtu, benar. Ya, perubahan-perubahan tersebut namun kemudian tidak diberikan informasinya kepada pihak kepolisian. Masa waktunya kurang dari 14 hari, yang seharusnya adalah sekurang-kurangnya 14 hari sudah memberitahu. Oke, lantas kemudian apakah pihak kepolisian ini meminta alasan dari kami kenapa tidak memberikan penjelasan begitu kepada pihak kepolisian atas perubahan-perubahan tersebut? Justru kita tidak mendapatkan yang namanya alasan perpindahan tempat ya. Kemudian juga ingat tadi kami sampaikan, tadi ada 2 kelompok hingga yang jadi perhatian kita untuk diamankan. Maka mendasari hal tersebut kedua-duanya pun kita lakukan penghentian ya. Baik adanya resistensi terhadap kegiatan aliansi tadi, yang kemudian juga kelompok satu lagi yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita, juga kita bubarkan. Polda Jawa Timur bersama-sama Forkopimda tentu tetap pada situasi masa pandemi ini kita berpegang kepada protokol kesehatan. Kembali lagi tadi kami sampaikan ya, bahwasannya keselamatan utama masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Namun Polda Jawa Timur mengacu kepada aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Timur, Bapak Kombes Pol Truno Yudo atas waktunya dengan kami di Breaking News TV One. Ya pemirsa, demikian Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Pandemi Corona bersama Muhammad Sofyan. Saya Desti Kusumo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.